Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Joni beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Jemaah Perguruan Tarikat Haq Naksabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga dengan pada malam hari yang penuh dengan rahmatnya ini kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap malam Rabu. InsyaAllah kita dapat hadir berkumpul bersama-sama di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, dalam kesempatan malam hari ini saya ingin mengulas sedikit tentang dalil firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila aliha. Dalam firman Allah ini Allah mengatakan, innallaha ya'mur, sungguhnya aku perintahkan kepadamu hai manusia, hendaknya mengembalikan amanah Allah itu kepada tempat yang sebenar-benarnya kembali. Jadi di dalam dalil firman Allah ini Allah menegaskan kepada kita, tentunya setiap Allah perintahkan untuk mengembalikan amanah, tentu ada sesuatu yang dititipkan Allah, ya, sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena yang diberikannya itu adalah miliknya, berasal daripada Allah, datang daripada Tuhan. Maka yang dititipkannya, yang diberikannya kepada kita itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apa itu yang harus kita kembalikan kepada Allah itu? Itu yang saya katakan tadi, yang datang daripada Allah. Sekarang jadi pertanyaan buat kita, apa yang datang daripada Allah itu? Tentu kalau orang umum mengatakan adalah rohani kita, ya. Ini masih sifatnya umum, rohani. Nah, ya. Tentu rohani ini ada karena ada Allah. Hadirnya rohani ini, dia menyaksikan ada nama Allah di situ. Maka rohani itu tajalinya rahasia Allah. Nama Allah itulah yang mentazalikan rohani, ya, artinya isinya daripada roh itu adalah asma Allah. Itulah merupakan nyawa daripada sekalian alam ini. Kita bisa hidup, bisa beraktivitas di alam dunia ini, ya, bisa
memiliki 7 sifat yang Allah titipkan kepada kita itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu semua karena itu tadi asma Allah. Ya, asma Allah itu apa? Kalau jahir jadilah rohani. Maka rohani itu menanggung asma Allah. Asma Allah itu apa? Nama Allah. Itulah Ismul Azam, nama Allah yang teragung termulia. Kenapa ini harus kita kembalikan kepada Allah? Karena tadi itu pertama, asma itu datangnya daripada Allah. Kedua, kita bisa berbuat di alam dunia ini karena ada titipan Allah ke dalam diri jasmani kita ini. Ya. Itu yang membuat kita bisa hidup di alam dunia ini. Memiliki 7 sifat itu tadi. Apa 7 sifat itu? Kuasa, kehendak, ilmu, hidup, melihat, mendengar, berkata-kata. Ini kan yang artinya yang jahir pada diri seorang insan. Jahir pada diri seorang insan itulah 7 sifat. Ketika 7 sifat itu sudah jahir pada diri seorang insan, jadi orang insan yang sudah tahu mengenal Allah, ya sudah tahu bermakrifat kepada Allah, tentunya 7 sifat itu bukan milik kita. Itu adalah amanah Allah. Kita cuman bisa merasakan, ya. Rasa itu datang daripada Allah. Ketika sampai kepada jasmani, dirasakanlah oleh jasmani, bukan jasmani itu yang melihat. Ya, bukan jasmani itu yang mendengar, bukan jasmani itu yang berkata-kata, bukan jasmani itu yang bergerak. Tapi pada hakikatnya adalah asma Allah. Maka bagi kita yang sudah memahami, sudah mengenal ataupun sudah ditunjukkan ya asma Allah itu ke dalam diri kita, tugas kita selanjutnya apa? Bagaimana kita memesrahkannya? Bagaimana kita mengharmoniskan itu milik Allah itu? Sehingga supaya nanti di saat kita kembali kepada Tuhan, ya, kita tidak terlalu sulit untuk mengembalikan amanah Allah itu. Kenapa? Kita tahu diri, sadar diri, dan paham diri bahwa merek daripada jasmani ini adalah la haula wa la quwata illa billah. Kalau ini tak kita pahami dengan benar, tentu yang terbesit di dalam pemikiran kita bahwa aku yang melihat. Ini artinya berarti ada 2 yang melihat. Aku yang mendengar. Aku yang berkata-kata. Inilah namanya orang sudah tahu bagaimana mati sebelum mati. Orang yang sudah tahu bagaimana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semua itu bersumber daripada Allah, semua itu datang daripada Allah, terbit daripada Allah, maka nyatalah Allah pada diri seorang insan. Insan yang sudah mengenal rahasia dirinya, dia mengerti dan paham bahwa dia ini sebenarnya adalah nol, la haula walah. Nama itu artinya apa? Berserah diri, berserah total, semata-mata hanya kepada Allah. Inilah sebenarnya yang harus kita pahami dengan benar. Kadang-kadang ucapan bibir dan hati tidak sinkron. Kita mengatakan lisan kita dari Allah, dari Allah, dari Allah. Tapi di hati kita masih ada rasa-rasa yang lain selain daripada Allah. Masih ada 2 wujud
dalam pandangan kita. Masih ada dua rasa dalam pandangan kita. Pada rasa itu hanya satu. Ketika rasa itu menjahir, dirasakanlah diri seorang insan. Insan yang diberi rasa ini harus mengembalikan rasa itu kepada sumbernya. Inilah yang disenangi oleh Allah. Maka inilah yang dikatakan, kalau ini bisa kita kembalikan kepada Allah, ini yang dikatakan orang-orang itu sudah tersambung kepada Allah. Allah tidak akan pernah nyata. Allah tidak akan pernah ada kalau selama kamu masih merasa ada. Allah tak pernah nyata. Tak nyata Allah ketika kamu merasanya nyata. Pahami itu dengan benar. Allah tak akan pernah terbit dalam matamu ketika kau merasa kau melihat. Tak ada Allah itu. Yang ada hanya dirimu. Tapi diri orang yang sudah mengenal, semua itu terbit daripada Allah. Maka mudah, ringan nanti dia mati kembali kepada Allah. Maka ilmu-ilmu ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap main-main ya. Serius kita. Lihat orang-orang yang sudah sukses itu, mudah kembalinya kepada Allah. Karena dia sudah melatih. Sampai saat waktu yang telah ditentukan oleh Allah, dia tetap dalam keadaan la haula wala. Tapi tetap dia beraktivitas di alam dunia seperti manusia biasa. Dia bekerja mencari duit. Kalau dia profesi berdagang, ya berdagang. Profesi pegawai, ya dia pegawai. Tapi di hati hanya ada Allah. Dia tak punya Tuhan yang lain. Dia tak ada dua Tuhannya hanya Allah. Jadi ketika nama Allah itu sudah tertanam ke dalam kalbu kita, dan kita sudah sadari, kita pahami bahwa nama Allah itulah yang nyata pada diri seorang insan. Maka merek kita adalah, ya coba lihat itu, merek insan itu apa awalnya? Huruf A, alif, insan. Ya, insan. Alif, nun, sin, alif, nun. Ya, ingat itu paham. Jadi tidak mungkin Allah beri nama kita ini insan kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Karena ada campur tangan Tuhan di situ, maka nama insan itu sendiri itu pun Allah lah yang memberinya. Karena ada dia tadi itu. Ya, ada tali puhul yang amat kokoh. Inilah yang kita harus cari. Jangan sampai kita mati kalau tak ketemu satu huruf di dalam jiwa itu, satu huruf Al-Quran di dalam jiwa. Ya, tapi dia bukan tulisan. Saya katakan kalau dia ditulis, dia tidak bertinta. Kalau dia dibahasakan, dia tidak punya kata. Kalau dia dibicarakan, dia tidak punya suara. Itulah rahasia Allah yang ada pada diri. Mau kau omongkan seperti apa? Mau kau banggakan apa yang mau kau banggakan? Semua pada hakikatnya milik Allah yang terbit pada kita. Cuman kesadaran itulah yang sangat penting bagi kita. Ya. Apapun yang kita lakukan, sadar diri, tahu diri. Karena kesadaran ini sebenarnya 40.000 tahun Allah ciptakan baru ada ingat itu. Ampang coba bayangkan. Setelah terbit cahaya Allah, kesadaran akan Tuhan itu baru muncul ada setelah 40.000 tahun. Dalam satu kitab itu mengatakan baru si cahaya ini berzikir mengagungkan nama Tuhannya. Tapi sudah sadar diri, aku ini tak mungkin ada kalau tidak ada yang menjahirkan. Jadi yang dijahirkan ini sadar di diri. Jadi kuat zikirnya, makin mantap kesadarannya. Makin
mantap zikirnya, makin makin aktif di dalam itu, makin kuat muncul kesadarannya. Makin kuat kesadarannya, makin la haula wala dia. Yang ada apa? Terbitlah cahaya ilahi Rabbi. Cahaya dia saja yang nyata. Apabila cahaya itu sudah nyata pada diri kita, jangan lagi merasa rasa ada di diri. Rasa itulah dia. Ya, jangan lagi merasa rasa pandai, hebat, berkuasa, merasa kaya, ya. Jadi sedikit orang yang tahu merasa. Sedikit orang yang paham merasa bahwa dia itu pada hakikatnya adalah rasanya Allah. Rasamu adalah rasaku. Ya, perbuatanmu pada hakikatnya adalah perbuatanku. Kalau ini betul-betul kita pahami, kita sadari dengan sebenar-benarnya, maka inilah yang dikatakan orang-orang yang tahu diri. Kalau ini betul, wajib. Nah, ya, kalau kita ngambil bahasa itu kan, kalau kita bahasa sunnah ini kan masih boleh jadi, boleh enggak. Kalau wajib itu mudah dia kembali kepada Allah. Karena dia enggak ada diri. Artinya jasadnya di alam dunia, ya, yang hidup tetap hidup, yang mati tetap mati. Yang hidup siapa? Asma Allah. Yang mati ini siapa? Diri jasmani. Ya. Jadi jasmani ini apa? Diberi hidup. Jadi apa kata jasmani? La hayyun, la hayyun, la hayyun. Aku bukan hidup, aku dihidupkan. Ketika melihat mata ini, la basirun, la basirun, la basirun. Bukan aku yang melihat, tapi kembali kepada sumbernya. Jadi nyata enggak Tuhan tuh? Apa lagi mau dicari? Tuhan sudah terbit pada diri. Cuman kita ni tak mau kenal diri. Bagaimana mau nyata Tuhan? Ya kan? Setelah mengenal Tuhan, nyatalah Tuhan itu. Apa nak dicari Tuhan di nunggu mati fisik ini? Matikan dirimu, nyatalah tuh. Kalau matikan dirimu, masuk alam akhirat enggak kita itu? Bukan nunggu mati akhirat itu, Bapak Ibu pahami dengan benar. Kan syaratnya mati. Masuk alam akhirat syaratnya harus sekarang kau sudah merasakan la kadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fi hakikati illallah, itu asma. Maka itulah yang kita isbatkan. Ini praktek, bukan bicara jika atau pekek-pekek, bukan itu maksudnya. Kita bicara kenal, paham, rasa itu. Rasa muncul sadar. 40.000 tahun kesadaran itu dimunculkan Tuhan. Baru ada ingat. Kalau ingat ini masih ada sesuatu yang diingat. Kalau sadar ini tidak ada sesuatu lagi. Sadar itu tidak ada antara Tuhan dan hamba itu sadar diri. Mana Tuhan, mana hamba, aku tidak tahu. Yang nyata hanya Allah. Inilah sadar diri. Hanya cahaya Allah yang nyata pada diri aku ini. Ini apa? Ini ainnya. Ini yang sudah dibungkus. Ya. Jangan sampai salah paham. Jadi ini mengaku Tuhan, bukan. Ini bungkusnya. Karena tak mungkinlah yang kadim itu untuk hidup di alam baharu. Jadi dia menjahir dulu, membaharukan dirinya. Tapi yang baharu ini siapa? Yang kadim itulah menjadi baharu. Setelah dia baharu, yang baharu yang baharu harus mengenal diri yang kadim. Itulah jasmani, rohani. Inilah saudara kita, saudara kembar kita. Jadi kalau kita mau jasmani apa? Tidak ada. Yang ada rohani. Rohani ada enggak?
Tak ada. Yang ada siapa? Asma Allah. Asma Allah ada enggak? Masih terikat dengan sebutan, masih ada nama. Ya kan? Dari mana terbit nama ini? Daripada itu kan, yang udah paham, betul-betul kan kosongkan. Jadi itulah yang dikatakan ilmu kenal diri, ma'rifatullah. Jangan terkecoh ya dengan penjelasan-penjelasan yang ada di luar YouTube itu. Pening kepala kita, terlalu banyak penjelasan. Akhir ujung-ujung tak sampai ke tujuan. Oh, ini hebat nih. Mantap ini. Bagaimana? Inilah dia, tidak ada lain. Apa membuat kepala kita pening, pusing? Udah ini. Apapun yang dijelaskannya tuh, kalau tak sadar diri, tak kenal diri, tak ingat diri, tak tahu diri, tak ada artinya. Hanya bangga-bangga dengan teori mantap, tapi paham tak dia dengan teori yang disampaikan itu? Berujung di mana dia itu? Kenal tak dia? Mesra tak dia dengan nama Allah itu? Nah, itulah yang dikatakan tali buhul. Itulah yang sering saya sebut sinyal. Sinyal tersambung, sinyal terhubung. Karena ada milik dia itu pada diri. Bagaimana apa ini Tuhan bisa dikenal kalau dia tidak memberi towernya? Tower itulah sebagai sarana, kata Tuhan, untuk kau menghubungi betul tak tuh? Jadi dari mana satu huruf dalam jiwa nih? Tower ini dari mana? Dari itu Tuhan. Kalau tak ada tower, bisa tak mengenal Tuhan? Tak bisa. Towernya di mana? Masih bersifat kadim. Kadim ini tak bisa dikenal karena belum berbentuk. Apa yang kadim itu? Zat, sifat, asma, af'al. Ya. Allah, Muhammad, Roh. Itu kadim. Itu belum bisa. Bagaimana kau nak mengenal roh? Tak bisa. Nyata roh tu ketika kau tiada. Nyata roh. Roh lah ni. Kan? Roh lah yang melihat. Roh yang menggerakkan aku bisa hadir di tempat Joni ini. Roh ini yang membuat aku bisa meneguk air ini. Coba ditinggalkan roh kita. Apa arti kita? Itulah yang dikatakan iza zakartani syakartani. Apabila hamba-Ku ingat kepada Aku. Ingat kepada Aku bagaimana? Apakah ingat tulisan alif lam lam ha? Apakah? Bukan begitu. Apakah ingat sebutan Allah Allah, kita udah langsung terhubung pada Allah? Belum. Bukan itu. Itu masih baharu. Tulisan itu baharu, sebutan itu baharu. Yang tidak baharu itu isi daripada sebutan itu, isi daripada nama itu. Itu yang tidak baharu. Kau bersama dengan itu, tidak ada mudarat kau, kata Allah. Kalau kau iza zakartani, kalau kau ingat asma'ku, kau ingat cahaya tali buhul itu meliputi dirimu. Iza syakartani, itulah orang yang tahu berterima kasih kepada Aku. Allah tak minta ribuan kali kau ucap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tapi kemana Alhamdulillah ini? Takluknya kemana? Apa takluk kesebutan, kebacaan? Berarti kau masih mampu untuk menyebut Alhamdulillah. Kau masih mampu menyebut Allahu Akbar. Semua itu karena rahmat dan karunia daripada asma' Allah. Inilah yang harus kita pahami. Ini namanya kita sudah praktek. Bukan teori. Zikir ini sebenarnya tujuannya supaya menguatkan sinyal. Sinyal kan makin hentakan zikir itu, cahaya itu semakin terang. Ketika cahaya semakin terang, kesadaran makin tinggi. Kalau kesadaran makin tinggi, hablum minallahnya nyaman 24 jam. Setelah dia 24 jam, jangan dipikir benar tak aku 24 jam ni ya. Mana kau nak mikirannya? Barang itu
Yang berzikir 24 jam itu bukan jasmani kita. Itulah yang kadim berhubungan kepada al-kadim. Cahaya itu berhubungan kepada sumber cahaya. Ketika dia kembali kepada Tuhannya, itu yang dikatakan zikir berkekalan. Mana kau mampu berkekal, tak mampu. Yang baharu ini tak mampu, harus mati dulu baru ini. Harus tiada dulu. Itu nama berkekalan ketika kau melihat rasa Allah. Mendengar rasa Allah. Berkata rasa, itulah nama zikir yang kadim. Tak ada yang lain sudah. Betul tak? Siapa yang ada sudah? Zikir tak terhubung tak kita? Tak ada batas. Antara Tuhan dan hamba itu tak ada batasnya. Jauh tidak berjarak, dekat tidak tak ada sentuh lagi sudah. Kenapa dia tak bersentuh? Kau sudah tiada. Kau sudah tiada. Yang ada hanya la maujudun fi wujudi hakikati illallah. Yang wujud, yang terbit pada dirimu itu hanya semata-mata Allah. Inilah mau tenang ya. Mbak Ibu ya, bukan kasak kusuk kita dapat ilmu zikir ini. Mau duduk tafakkur tenang gitu, ya Allah. Apa maksud ilmu yang kau tanamkan ke dalam kalbu ini? Kenapa harus kau titipkan ini ke dalam diri ini? Kau ndak jadi binatang aku ini. Coba. Masih bagus kita diterbitkan jadi manusia kita. Bisa mengenal Tuhan. Kau binatang, mana kenal Tuhan? Tak pernah berkembang dari dulu begitu ya. Suruh binatang bangun rumah bisa tak? Suruh binatang cari duit bisa tak? Dia tahu itu ya. Kalau laba-laba tu dari dulu zaman Adam sampai sekarang yang bisa dibuatnya itulah ingkaran itu. Sampai mati begitulah dia tak ada berkembang-kembangnya. Karena dia hanya diberi sifat hayat saja. Dia tak bisa mengenal Allah. Bersyukurlah kita dijadikan dalam bentuk manusia yang sempurna. Kuntum khaira umat makhluk yang terbaik. Maka ditanamkan cahaya itu ke dalam kalbu kita. Inilah menjadi amanah buat kita. Ini yang kita jaga, kata Allah. Kalau jaga, kau pelihara ini, kau beserta terus dengan namaku ini, tidak akan kau hidup merasa kesulitan. Tak ada kesulitan. Kau dekat presiden, ya janganlah presiden. Kau dekat Pak Camat, ya kau dah nyaman. Ya, dekat Pak Lurah nyaman. Dekat apalagi wali kota, sudah gubernur, nyaman. Apalagi sudah kau kenal dengan Jokowi datang ke rumah kau, dah. Tak lama mobil 2-3 masuk ke rumah tu. Senang kan? Karena apa? Dekat orang hebat. Kok ngapa kita ni ndak bangga? Dekat dengan pemilik langit dan bumi ni. Lebih bangga kita dekat dengan Pak RW, lebih bangga kita dengan Pak Lurah, lebih bangga kita dengan Pak Camat, Pak Ano. Sementara dekat dengan Tuhan. Tak ada sekali kebanggaan diri. Kenapa saya katakan tak bangga? Senang-senang dia mau ibadah itu. Mau dia ibadah. Lain kalau kita masih baru, masih tingkat awam, memang harus hadir halqa zikir ini. Ya. Kenapa? Inilah untuk memupuk, menanam meningkatkan itu kualitas. Karena kita harus naik terus tingkat nih. Macam mana orang sekolah kan? Sekolah ya tak naik kelas marah gitu kan? Bodoh benar aku nih. Dah 2 tahun tak naik sekolah. Ya kan? Kelas 3 tak naik kelas 4. Tahun depan begitu lagi. Bodoh benar lah aku kan? Kita ini sebenarnya ilmu kita ni harus naik kelas. Maka dia tegak ke atas. Aqimis salat. Apa tu? As-salatu imanut nudi tiang. Kita disuruh naik. Apa yang naik itu? Frekuensi kita harus naik. Dulu kau di alam baharu. Sekarang kau masuk ke alam roh. Apa terhenti ke alam roh?
Roh ni masih af'alullah. Masih perbuatan Allah. Dia masih dekat dengan diri jasmani ini. Mau ke asma Allah harus mengenal roh dulu. Maka hakikat diri kita adalah rohani. Hakikat rohani adalah itu bertegak berdiri nama Allah. Itu yang selalu kita hadirkan. Tak dapat ini, tak dapat Tuhan. Tak dapat cahaya, tak dapat sumber cahaya. Tak kenal sumber cahaya, alamat mati tak salah. Itu ya, tak ada pilihan lain. Kenapa ini bisa sangat dasarnya? Sangat luar biasa milik Allah ini. Sampai-sampai ketika kita kita hadirkan, kita sertakan, kita rasakan bahwa yang ada semata-mata hanya Allah. Semua apapun yang kita lakukan itu akan selalu dalam lindungan Allah. Allah jaga. Ya. Kenapa Allah jaga tadi ini? Karena kau itu bisa menjadi orang-orang pembawa mana orang-orang yang tahu bersyukur, orang-orang yang tahu berterima kasih. Kenapa? Kau selalu menjaga milik aku, nak makan, nak tidur, nak berjalan, nak bekerja, nak apa pun. Selalu kau merasakan ada aku di dalam dirimu itu. Inilah sedikit-sedikit sudah mulai menghilang, sudah pudar. Jikir-jikir tapi masih merasa ada diri, masih diri pandai, diri hebat, diri pintar. Ya. Kalau itu masih ada, tidak sulit kita mau dapatkan bimbingan Allah itu. Ya, karena yang masuk ke dalam kalbu kita itulah cahaya talibuhul. Talibuhul yang masuk ke dalam kalbu kita ini itulah petunjuk untuk orang-orang yang beriman. Inilah yang dikatakan hudan linnas, petunjuk buat manusia. Kalau itu kita tidak mesrahkan dengan diri kita, maka ketika kita berjalan di alam dunia ini, itulah namanya orang yang berjalan matanya buta. Tapi mata jahirnya celik. Mata jahirnya terang pandangannya, tapi mata batinnya buta. Maka bergerak dia tu bukan dengan nama Allah. Berdoa dia itu dengan hawa nafsu, banyak minta. Tapi tak banyak berbuat. Cuba kita minta dengan orang tapi tak ada perbuatan kita, malah minta kau ni. Cuba banyak berbuat, ya. Dekatkan diri kepada pemberi doa itu. Kau sudah dekat, tak perlu dipinta, apa mau dipinta lagi? Kau sudah kenal, ya. Yang meminta, yang dipinta itu adalah satu. Cuman kenapa kita dalam maka zikir ini meminta? Ini karena kita jumlah jamaah. Jadi kan karena kita di alam jasmani. Alam jasmani artinya ada satu yang meminta, yang lain mengaminkannya. Tapi kalau kita udah diri sendiri, apa lagi doa? Rabbana pun cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dah. Ataupun kau mau ringkas lagi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah. Coba lihat wali-wali Allah itu apa? Tak ada apa. Orang datang minta air, dipegang minum. Baik orang tu sakit. Kenapa? Dia sudah dekat. Kita ni kan dalam proses bagaimana kita mendekati sebenarnya yang paling dahsyat, paling hebat. Sampai-sampai kita sebut akbar tadi. Maha lagi kan? Bukan lagi besar sudah. Kalau dalam Arab itu, kalau ada tambah alif satu, dia kan kabir. Itu besar. Tapi ketika ditambah satu lagi, akbar, maha kenapa kita tidak bergantung kepada yang maha besar? Ya, maha agung, maha kuasa, maha, semua maha ada. Itulah tempat berhimpunnya semua. Maka ketika diri ini sudah tahu berserah diri kepada Allah,
mengosongkan, mengenolkan dirinya, bahwa pahamlah dia bahwa semua ini pada hakikatnya adalah milik Allah, yang suatu saat nanti milik ini harus kita kembalikan kepada milik diri. Ya, itulah yang dikatakan firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Ya. Teori boleh berbelit-belit banyak dalam YouTube itu, buka lah gitu. Oh, pening kepala gitu. Ada mengatakan ini, mengatakan ini. Ya, ujung-ujung arahnya ke sana dia. Ujung-ujung kau harus tawajuk, harus menerima yang satu huruf di dalam jiwa tu. Inna fi zautil Quran kal baitil harik. Kalau kau tidak tahu, itu cahaya langit, cahaya bumi, ataupun tali buhul itu, ataupun satu huruf Al-Quran di dalam jiwamu, ibarat rumah kau tu tak bertiang. Betul tak rumah tak bertiang? Alamat rumah kau tak ada tiang apa tu? Roboh. Tak ada tiang. Maka perintahnya apa? Aqimis salah. Bagaimana cara aqimis salah ni? Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Kalau kau mau salat, baca dulu kitab yang ada di dalam dirimu itu. Ini yang disuruh baca. Yang kita baca itu apa? Nama Allah. Nama Allah itulah yang disebut dengan cahayanya Allah. Cahaya Allah ni apa? Inilah kitabullah. Cuman sebutannya yang banyak. Kitabullah, asma Allah, talibuhul, nurun ala nur. Ini kan sebutan. Apa salahnya? Itu kan teori semua. Tapi Tuhan bukan tergantung ke teori. Tapi teori ini, pemaham itu bersumber daripada Tuhan. Itu juga yang satu. Suhudul wahdah. Ketika kau pandang yang banyak-banyak ini, af'al dia ini, kau terbitkan yang satu, suhudul qasra. Siapa lu? Dari banyak ni. Siapa datang dari mana? Wahdah. Apa wahdah itu? Oh, itulah tali buhul itu. Itulah cahaya langit, cahaya bumi. Itulah menjadi nyawa kita semua. Ya, nyawa kita semua ini menjadilah dirinya Tuhan. Bukan Tuhan, tapi diri itu harus bedakan. Cahaya bukan Tuhan, tapi cahaya terbit daripada Tuhan. Jasmani terbit dari rohani. Rohani terbit daripada nurani. Betul kan? Jasmani terbit daripada rohani, rohani terbit daripada nurani, nurani terbit daripada rabbaniyun. Kunu rabbaniyun. Jadilah kau manusia rabbaniyun. Manusia rabbani apa? Itulah, dia sudah mati. Dia tak pernah takut mati. Apa yang ditakut mati? Kau sudah mati. Yang inilah yang mati dirasakan Maka ketika Tuhan memanggil, kita takut. Kenapa? Kita merasa hidup. Cuba kau merasa kita ni hidup tapi sebenarnya mati. Kalau hidup terus kita rasakan, takut tak kita dengan kematian? Itu tak siap diri ketika dimasuk dalam kubur. Berfikir pula ada ni, kalau aku dimasuk dalam kubur ni, gimanalah sanak tu ya. Kalau udah nyawa lepas daripada, ya nyawa bahasa Melayu ya, atau napas kita, nyawa itu napas. Apabila napas, anpas, tanapas, nupus itu sudah kembali kepada sumber, maka jasmani ini benar-benar mati total. Kau ini kan, kita ni rasa mati, ataupun apa? Mati maknawiyah. Tahu tak? Karena sifat tu ada dua ya. Ada makni, ada maknawi. Ketika kau matikan sifat makni, kau itu jadi maknawiyah. Apa maknawiyah? La kadirun, la muridun, la alimun. Ini namanya mati apa ni? Mati hal keadaan.
Kau ndak mati dikubur orang seperti mati orang umum itu kan? Kan ndak mati dikubur seperti itu. Tapi mati maknawiyah. Apa mati maknawiyah? Mati hal keadaan. Tak ada hal keadaan aku ni. Yang ada siapa? Hal keadaan Tuhan yang nyata. Itu namanya mati maknawi, mati maknawiyah. Inilah yang membuat zikir jadi nikmat, sinyal tersambung, kita ndak ada rasa was-was ibadah tu. Ini sembahyang masih was-was ni. Sentuh ya sikit, tepat ngejar air. Pus kata dia kan. Tapi ya secara syariatnya laksanakan. Kenapa? Memang pemahaman kau hanya sebatas itu. Bagaimana kita memaksakan ya? Kau tingkat SD, mau dijelaskan perguruan tinggi. Beliau lah. Orang hitung-hitungannya udah di luar kepala. Kalau kau masih pakai didik. Kumpulkan didik 5 tambah 5, 10. Tapi kau perguruan tinggi takkan nak cek didik pula. 5, 10. 2 ke 5, 10. 5 ke 5, 25. Udah paham dah. Masukkan apa? Karena makin tinggi makamnya, makin tinggi pendidikannya, makin kesadarannya makin tinggi. Kalau kesadaran makin tinggi, seharusnya yang diharapkan dari seorang guru itu, semakin tinggi kesadaran ya, semakin lembut hatinya. Ini makam tinggi, emosi masih kuat. Aduh, bingung kita jelaskan pakai bahasa apa nih. Harusnya makin lembut tinggi ini, berarti sampai ndak ke posisi yang sesungguhnya yang diinginkan guru itu kan. Harus makin lembut bahasa kita, makin lembut hati kita. Makin susah kita mau menjelaskan. Sifat-sifat Tuhan itu memancar cahaya itu ke dalam diri orang yang beriman ini. Inilah orang-orang yang tahu menanggung amanah. Kenapa? Karena itu tadi itu ilmu tinggi tapi kesadarannya rendah. Ilmu tinggi, ingatnya kurang. Masih ada aku. Sikit-sikit masih aku. Inilah yang harus dibuang. Ilmu ini yang diajarkan bukan banyaknya teori, bukan banyaknya praktek, tapi banyaknya kesadaran itu. Makin banyak kesadaran, makin tidak ada hijab kita dengan Tuhan. Senang hari-hari itu bahagia ya. Duit tak berduit tak jadi ukuran. Muncul saja kebahagiaan itu. Kenapa? Tidak ada surga itu sudah nyata. Kenapa surga nyata? Kita sudah masuk alam akhirat. Tahu tak alam akhirat? Alam kematian kan akhirat? Kalau kau masuk alam akhirat, nemu tak surga? Nemu. Kau bisa rasakan di alam dunia. Apa ciri-ciri orang yang dah ketemu surga itu? Tenang. Dia bukan bertuhankan harta, bukan bertuhankan yang lain, yang dituhankannya hanya Allah. Dia bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Karena ini perlu makan. Kita mampu puasa, anak kita mampu enggak? Kita tak mampu tak makan 2 hari, anak kita mampu tak makan 2 hari. Mungkin enggak dengan betul zikirnya kenyang terus perut kan? Lu tak mau makan apa? Apa kerja bapak kau ni? Dulu bagus, rajin dan cek duit tu. Sampai pergi ke Serikin ke mana. Setelah dapat ilmu ini, nak tapakoi atau di rumah katanya. Ujung-ujung bini suruh cek duit. Ini kan tak benar cara macam-macam gini ni. Ngapa pula? Aku ni nak jadikan ilmu aku lo. Kalau aku dah jadi, duit datang sendiri. Tenang ya kau. Ni dah 2 tahun bapak ni tak bekerja. Apa tak ada datang duit ni? Belum ya jadi, kata dia. Lama benar nak jadi ya. Ini lu rasa anak kurus kering. Bini ninggal, anak ninggal. Akhirnya dia tak ada apa-apa yang didapat. Karena salah memahami agama tu. Bekerja karena Allah, itu maksudnya, ya. Berusaha karena Allah, beraktivitas karena Allah. Jadi hidupkan Allah ketika kita bekerja, hidupkan Allah ketika kita beraktivitas, hidupkan nama Allah ketika kita melaksanakan apa saja.
Baik perintah Allah berupa salat, puasa, zakat, haji. Harus sinyal tu harus nyambung dulu. Rasa Tuhan tu harus ada dulu pada kita. Kalau itu tak kita rasakan, tak ada muncul dalam diri kita, tak ada guna salat kita itu. Maka as-salat tu apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa banyak yang salat tapi mungkar masih banyak? Masjid ramai. Artinya apa ni? Itulah dikatakan salat-salat tapi lalai. Salat-salat sinyal tak nyam. Ini bahasanya tu, bahasa Al-Quran tu lalai. Kau bahasa kita sekarang ni frekuensinya tak nyambung, kotanya tak banyak. Apa sebab kota tak banyak? Suruh beramal tak mau. Datang hakal zikir malas-malas, mau dia, senang-senang dia. Dah dapat kata Pak Guru satu huruf dalam jiwa ni, kau mati dah kebalik dia ke Tuhan. Iya, kau betul balik ke Tuhan. Kau salah balik. Kan? Jadi saya ingatkan kembali kepada jamaah, ya, tidak ada maksud kita mau menggurui, ya, memaksakan kehendak, tidak. Kita sama-sama, kita sama jamaah, kita berjuang sama-sama. Tolong diri kita. Siapa lagi yang mau menolong diri kita? Bukan kita sendiri. Kalau kau tolong diri kau, sama kau menolong agama Allah. Berarti kau menolong agama Allah. Apa janji Tuhan? Apa janji Tuhan itu? Aku akan kukuhkan kedudukanmu. Ya. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kau tolong agamamu, agamaku. Maksud agamaku ni apa? Itulah asma Allah itu agama. Tak ada itu kau belum beragama. Betul tak? Cuba Nabi Muhammad itu sebelum menerima asma Allah itu di Gua Hira tu. Apa agama Nabi Muhammad itu? Apa agamanya? Injil bukan enggak kitabnya. Dia tak pernah belajar dengan Nabi Isa. Tak pernah berguru dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad tak pernah buka kitab Injil. Betul tak? Apa agama Nabi Muhammad sebelum dia menerima wahyu di Gua Hira tu? Cuba kita renungkan tu. Tak ada agama. Tak dapat asma Allah, tak dapat mengenal satu dalam jiwa, kau tak beragama. Berarti agama itu apa? Menolong ini maksudnya. Intan surullah itu ini. Intan surullah yang surukum, kau tolonglah diri kau. Itu sama kau menolong agama. Kau beragama setelah kau dapat ini. Baru kau nama orang-orang yang beragama. Baru kata Allah apa? Tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maka kata Allah, aku akan tolong kau dan aku kukuhkan kedudukanmu. Kenapa? Yang kau kuatkan, yang kau dirikan, yang kau tegakkan itu adalah nama aku yang ada pada dirimu. Mudah tak kembali itu? Apa sulitnya? Ketika situ sudah siap, Tuhan sudah sampai waktunya, jemputan sudah datang, ya, kereta sudah menunggu, cahaya kembali kepada sumbernya. Apa nak susah-susah kan? Ini yang susah, ini banyak Tuhan. Lihatlah orang usah mati tanya, apa sebab ni? Oh, banyak pakaian-pakaian tak jelas dulu ni. Banyak bersanding dengan selain daripada Allah, pakai muakal itu, pakai khadam itu, pakai ini, mau ngomong itu, pakai tepuk-tepuk air apa dia, pakai buang-buang, pakai buang lah semua dah tu. Pokok yang buang-buang tu buang. Dia kan suruh buang. Ini kita salah, suruh buang. Diundang pula orang itu tu. Saudara itu tu, yang lain itu diundang pula. Suruh buang, buanglah. Jangan kau pakai macam gitu, itu merosak. Lihatlah orang suruh senang-senang gitu tu. Lihat akhir daripada kehidupan orang yang senang-senang begitu tu. Ya, ini bukan kita, no, ini khusus saya lebih menegaskan kepada jamaah. Kau bukan jamaah itu terserah dia lah. Kata dia mungkin itu pilihan dia kan, kita tidak bisa maksakan kehendak kita. Tapi khusus jamaah yang terima ilmu ini masih gak nak makan di atas loteng, masih nak pergi cari laut, nak buang-buang apa ke laut, jangan dah buang habis ilmu kita. Langsung balik hitam gelap batin kita tu. Letih kau nak buka-buka hakikat tu. Hitam yang kau pandang. Rugilah kita. Berzikir udah 10 tahun.
dah 15 tahun, tapi batin gelap, terhapus semuanya. Kenapa? Masih ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Bangga kita dengan ilmu kita ini. Siapa lagi nak banggakan yang kau bukan kita? Walau jangan terpengaruh ke sedikit, kita tidak perlu banyak. Sedikit tapi berkualitas jauh lebih baik daripada banyak, seperti air di air, buih di lautan. Banyak kena ombang ambing, mati ditelan, habis, tenggelam, ribuan orang. Amok macam itu. Macam tsunami itu di Aceh itu. Sekali mati dalam tak sampai sejam, berapa tu? Itu seperti sampah manusia itu. Kenapa? Itulah akibatnya dia tidak mesra dengan nama Allah. Mau kita seperti sampah banjir itu dalam Al-Quran mengatakan, kau itu sampah banjir. Kau itu tak ada artinya. Tidak ada guna. Hidup tak hidup kau sama saja. Diberi hidup tak tahu mengenal diri. Diberi hidup tak mengerti cara beribadah kepada Allah. Dikira udah sembahyang, udah ibadah. Belum beragama kau sembahyang tak kenal diri. Nabi je begitu. Nerima dulu baru ada praktek syariah. Dapat dulu ilmu di Gua Hira itu. Iqra yang disuruh dibaca itu sudah tertanam ke dalam kalbu Nabi. 11 tahun setelah itu baru Nabi ada syariat. Baru ada sembahyang Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. 11 tahun tu kemana? Mengenal ininya. Yang ini, Nurun ala Nurin ini. Ini yang dikenalnya. Kita sudah ditanamkan ini enteng-enteng kita. Orang zikir kita tidak nyaman. Berkoro-koro di rumah, orang zikir. Ya, kata kau lah zikir-zikir, aku pun di rumah zikir. Kata, berjuang. Takkan mungkin ada hasil kalau orang tak mau berjuang. Kesuksesan itu karena ada perjuangan. Lihat guru-guru kita, ya kan? Lihat Pak Guru tu udah tingkat guru ya zikir macam itu, kok bawahannya di zikir. Nah kadang-kadang suara pun tak mau dia. Dia lugu tu dah ditutup kepala ya, ini bukan kita nak lihat. Kenapa Pak Guru tu begini ya? Apa? Dia tak mau ada pengaruh-pengaruh yang lain ni. Tak boleh masuk yang lain ni. Semua tertutup semua. Dia sudahlah kadirun lamurin. Inilah dia lah haula wala. Nol sudah dia. Pandangannya hanya satu. Itulah guru-guru. Maruk tembus ke alam ini, alam itu, alam ini. Ini nak tembus-tembus. Zikirnya malas malas. Tak mungkin, itu mustahil. Usaha itu akan membuah hasil kalau ada perjuangan. Itu aja, tidak ada lainnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kuatkan pemahaman kita tentang apa yang kita terima itu ya. Bukan hanya sekedar dilapaskan, tapi coba duduk Ibu. Duduk temenung berpikir, ya Allah apa ni yang kau masukkan ke dalam kalbu ini. Apa rahasia Ismul Azam ini. Nama Allah yang sangat agung ini. Kenapa aku ni masih aneh-aneh gitu kan? Berarti tidak mesra dia itu. Ya, saya rasa ini dulu lah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ceramah-ceramah yang singkat ini dapat menggugah hati kita semua, terutama ya diri saya sendiri. Orang yang paling terdekat dengan saya ini bibir saya, kan? Bibir ini yang terdekat dengan saya karena saya ngomong, saya adalah yang dekat dengan saya kan. Jadi sama-sama kita berjuang. Sukses sama-sama, bertemu kita di sana sama-sama. Kalau ada yang tinggal sedih enggak kita? Ini dah terima ilmu tapi di luar kapal kita. Macam mana tu pakai jerat tangan macam Nabi Nabi Nuh tu. Minta tolong. Bagaimana nak nolong kau di luar kapal dulu sebelum banjirnya datang. Kau diajak masuk ke dalam perahu tidak mau. Ini kita mengajak masuk dalam perahu. Bersatu kita di dalam wadah perguruan tarekat Naqsabandi. Kita satu perahu, satu nahoda. Memang secara fisik Pak Guru Mursyid kita tidak ada di tengah-tengah kita. Ketika syafaatkan rohnya, dia hadir jiwanya, rohnya. Maka zikir kita ni selalu dikontrol. Ya, jangan dikira lepas kontrol guru. Tidak ada lepas kontrol kok ilmu ini ni. Tak ada dibatasi dengan jarak. Walaupun di Lombok sana tu, hadir beliau.
menyaksikan, salah kita ditegur, diberinya tahu. Maka ucapan kita ni tak ada karangan, ada pakai konsep mana? Kenapa bisa keluar dengan sendirinya? Dibantu oleh guru-guru kita. Tak perlu buka mata, dalam tu dah nulis dah di dalam. Kita kan batu tulis di dalam itu. Tertulis sudah, tergores di dalam itu. Buku-buku itu pun terbit daripada otak. Otak itu datang dari mana? Dari cahaya. Kalau cahaya sudah menjadi pada diri, apalagi mau dikonsep-konsep? Barang mengalir saja dengan sendirinya. Itulah ilmu Allah dahsyatnya. Praktekkan betul enggak nih? Kau ditulis dua air laut pun tak cukup. Betul enggak? Jangan teori. Kita ni kan teori. Enggak lah, air laut bukan sikit. Satu air laut tinta, mana ada tinta sebanyak itu? Betul enggak? Praktekkan. Benar enggak? Kalam Allah ni tak ada habis-habisnya. Sampai kau mati pun tak ada habis kalam Tuhan ni. Muncul enggak ada bahasa-bahasa yang baru tu? Tak pernah kita konsep, tak pernah kita muncul dengan sendiri. Itulah ilmu-ilmu guru ma'rifat itu tidak ada. Kau pakai konsep tu, itu masih kitab jahir. Masih kalam majazi. Kita ni sudah kalam hakiki yang kita terima, yang diterima Nabi di Gua Hira, inilah yang kita wariskan. Maka Nabi itu bukan tak pernah mengecam pendidikan seperti orang-orang sekarang ini dari pondok, tapi kenapa Nabi hebat? Ditanya berapa banyak ikan di laut, Nabi tahu. Kau ragu kata Nabi, selamlah kau laut sana. Di langit tu ada apa? Kenapa tahu isi-isi langit apa Nabi itu? Siapa yang berita? Aku ketemu dengan Nabi ini, Nabi Muhammad tu Nabi terakhir. Tapi yang dijumpa ni Nabi-Nabi sebelum dia. Itu sudah jutaan tahun. Apa Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi yang semua ketemu tu. Melalui apa? Kalau itu sudah frekuensinya satu, sinyalnya satu, towernya satu, tak ada yang membedakan kita, casingnya aja. Nabi Adam, Nabi Musa, tapi isinya cuman dicurahkan ya, satu masuk ke teko. Yang teko ni masuk ke ini apa nama ni? Mangkuk. Tapi sama dah isi itu. Air ini masuk ke sini. Wadah ya beda. Air ini pindahkan ke mangkuk. Wadahnya beda, tapi isinya tak ada beda. Maka ilmu warisan Nabi ini, inilah dia yang dipakai Nabi Muhammad. Inilah yang dipakai Nabi Isa. Inilah yang dipakai Nabi Musa. Inilah yang dipakaikan Nabi Daud. Berarti ilmu Tuhan itu uniper, berlaku. Tidak ada batas, tak ada zaman. Orang boleh mati, tapi ilmunya tidak pernah mati. Kalam Allah itu tetap mengalir hakikinya. Majazinya habis. Mati ustaz hebat, habis. Tapi kalam hakikinya tidak akan pernah habis. Inilah yang harus kita mesrakan Bapak Ibu ya. Saya rasa ini dulu yang dapat sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.